Kabut pagi menggulung lembut di sepanjang kaki pegunungan Yunsan, wilayah terpencil yang terkenal sebagai tempat persembunyian sek-sek tua yang telah menutup diri dari dunia persilatan. Disinilah, Liang Fung, seorang pemuda berwajah tenang, namun bermata tajam, telah menghabiskan 20 tahun hidupnya. Ia tinggal bersama gurunya, seorang tabib sekaligus pendekar tua yang dikenal sebagai Tuan Lin Chu, sosok yang tertutup dan jarang bercerita tentang masa lalunya. Sejak kecil, Liang Fung hanya mengetahui satu hal tentang dirinya. Ia bukan berasal dari gunung itu. Ia ditemukan ketika masih bayi, terbungkus kain lusuh dengan sebuah liontin berbentuk cincin giok putih yang retak di bagian tepi. Gurunya selalu berkata bahwa liontin itu menunggu saatnya untuk dikembalikan ke pemilik aslinya. Namun, Liang Fung tidak pernah benar-benar mengerti apa maksud kata-kata itu. Pada suatu fajar yang dingin, tetesan embun masih menempel pada dedaunan. Ketika ia turun dari rumah kayu kecil gurunya, tubuhnya tinggi, langkahnya ringan, namun mantap. Ikat kepala hitam membelit rambutnya, sementara pakaian abu-abu sederhana melekat pada tubuhnya. Dipadukan kain panjang biru gelap yang disampirkan ke bahu busana khas murid dari lembah awan. Ia membawa pedang berbungkus kain, bukan untuk berlatih, tetapi untuk keperluan lain yang tak pernah ia duga. Perjalanan ke dunia persilatan. Hari itu, gurunya memanggilnya dengan wajah yang tidak pernah Liang Fung lihat sebelumnya, campuran berat, kesedihan, dan keputusan yang tak mungkin dibatalkan. "Liang Fung," kata Tuan Lin Chu dengan suara serak. "Waktumu di gunung sudah selesai." Liang Fung terdiam. "Guru, apa maksud Anda?" Tuan Lin Chu menghela napas panjang, lalu mengambil liontin giok yang selalu dipakai Liang Fung lehernya. Sinar pagi memantul pada permukaannya yang retak. "Kau bukan yatim piatu," ucap sang guru. "Akhirnya keluargamu ada di dunia bawah sana. Mereka mencarimu, atau mungkin ingin memastikan kau tidak pernah kembali." Liang Fung menggenggam lontin itu erat. Detak jantungnya berdentam cepat. Rasa asing yang menyakitkan menyesak di dadanya. "Siapa? Keluargaku!" Tuan Lin Chu menatap jauh ke arah lembah yang diselimuti kabut. "Kau berasal dari klan Liang, salah satu keluarga berpengaruh di dunia persilatan. Ibumu, Madam Liang Yue, adalah sosok lembut yang dulu memohon pada gurumu untuk menyelamatkanmu. Namun ayahmu matanya menegang. Ayahmu tak pernah menganggapmu sebagai penerus." Liang Fung merasa tubuhnya membeku. Ia tidak pernah membayangkan memiliki keluarga sebesar itu, apalagi keluarga yang menolaknya. "Lalu, mengapa aku harus kembali?" bisiknya. Pelan, Tuan Lin Chu membalikkan badan, berjalan perlahan ke kursi kayu tua di serambi. "Karena saudaramu Liang Chun dalam bahaya, dan hanya kau yang bisa menyelamatkannya." Liang Fung terkejut. "Yang Chen, kakak, ia bahkan tidak tahu ia punya saudara." Tuan Lin Chu melanjutkan. "Ia diculik oleh Orang-orang dari klan Bei. Pertikaian lama antara klan Liang dan klan Bei sudah mendidih selama puluhan tahun. Kehadiranmu di gunung adalah satu satania. Cara ibumu menyelamatkanmu dari pertikaian itu. Tapi sekarang adik perempuanmu, atau mungkin kakak perempuan, tergantung sudut pandangmu, terjebak dalam konflik yang sama, dan ibumu tidak akan sanggup menghadapinya sendiri." Liang Fung merapikan pedangnya sebelum mengikatnya di punggung. "Jika aku turun gunung, apa aku bisa menyelamatkan mereka?" Tuan Lin Chu menatapnya lekat-lekat. "Kau bukan hanya muridku, kau adalah pedang yang selama ini kutempah. Dunia di bawah sana tidak tahu siapa dirimu. Gunung ini mungkin telah menyembunyikanmu. Tetapi hari ini dunia akan melihat apakah kau hanya anak hilang atau jagal yang tak terkalahkan." 3 hari setelah turun gunung, Liang Fung tiba di wilayah kota kecil bernama Janli. Kota ini dipenuhi pedagang, pengawal, dan murid-murid perguruan yang sedang berkumpul karena festival seni bela diri. Besar-besaran acara tahunan yang juga dihadiri banyak keluarga persilatan. Di sinilah nasib mempertemukannya dengan sosok-sosok yang kelak menentukan perjalanan hidupnya di sebuah pasar ramai. Liang Fung melihat seorang wanita berbusana hijau lembut. Rambut hitam panjang dikepang rapi dengan hiasan bunga emas kecil di ujungnya. Wajahnya cantik namun tegas, sorot matanya tajam, tapi penuh ketenangan. Dialah Bai Ruolan, putri kedua dari klan Bei.
Liang Feng belum tahu siapa dirinya. Namun aura ruangan serasa berubah. Ketika wanita itu lewat, mereka sempat bertatap mata hanya sedetik. Namun cukup bagi Liang Feng Untuk merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan, ancaman, keanggunan, dan teka-teki. Namun pertemuan itu cepat terputus ketika terdengar suara gaduh dari arah barat pasar. Menyingkir! Menyingkir! Rombongan pengawal membawa seorang wanita berpakaian kelabu lembut yang tampak pucat namun memiliki sorot mata penuh kecemasan. Dialah Liang Chun, kakaknya meski Liang Feng belum mengetahuinya. Liang Feng, Mendekat refleks. namun, seorang pria besar menghalanginya. Jangan ikut campur, ini urusan keluarga Liang. Liang Feng tertegun. Keluarga Liang! Wanita itu yang ternyata kakaknya berusaha melepaskan diri. Wajahnya penuh kegelisahan. Aku harus kembali, Ibu. Sedang. Tamparan seorang pengawal membuat tubuh Liang Chun terhuyung. Liang Feng meraih pergelangan tangan pengawal itu sebelum tangan tersebut kembali terangkat. Jangan sentuh dia! Suara Liang Feng dingin dan mantap. Pengawal terkejut. Siapa kau berani? Dalam sekejap, Liang Feng memutar. Pergelangan. Tangan itu membuat pria itu berlutut menahan rasa sakit. Gerakan ringan, namun efisien. Khas bela diri lembah awan. Keributan itu menarik perhatian banyak orang. Termasuk Berwulan, yang memperhatikan dari kejauhan, dan seorang pria tampan dengan janggut tipis yang berdiri di sisi barat pasar. Bei Heyun, pewaris klan Bei, dan pemimpin generasi muda. Liang Feng yang masih memegang Pergelangan tangan pengawal menatap wanita yang baru diketahuinya sebagai kakaknya. dalam jarak dekat, ia melihat kesamaan bentuk mata, garis bibir, dan ketakutan. Takut akan apa? Ken Liang, Ken Bei, atau seseorang yang tidak hadir di sana. Apakah kau Liang Chen? Suara Liang Feng pelan. Wanita itu tertegun. Bagaimana kau tahu namaku? Liang Feng membuka. Liontin giok dari lehernya. Liang Chen Memandang liontin itu. Lalu matanya membesar. Seakan melihat hantu. Liontin itu milik ibu. Kau, adikku. Riuh pasar makin menjadi-jedih. Pengawal-pengawal keluarga Liang terkejut. Murid-murid perguruan lain berbisik-bisik. Dan di kejauhan, Beiru Wolan menatap dengan tatapan sulit ditebak tara heran. Curiga. Atau mungkin iba kericuhan belum sempat mereda ketika rombongan dari klan B tiba. Bai Heyun berjalan di depan matanya, menyalak tajam. Ia tampak sangat mengenal Liang Chen. Terlalu mengenal Liang Chun? Serunya. Kau bilang akan datang sendiri. Kenapa ada orang lain? Liang Chun terdiam ketakutan. Liang Feng menatap pria itu. Siapa kau? Bai Heyun tersenyum kecil. Orang yang seharusnya membawa kakakmu kembali dengan selamat. Dan kau adalah gangguan. Gangguan? Liang Feng mengulang pelan. Aku hanya adik yang ingin membawa kakaknya pulang. Bai Heyun tertawa sinis. Kau pikir dunia ini sesederhana itu? Klan Liang sudah mengorbankan kakak. Jika kau ikut campur, kau akan bernasib sama. Liang Feng menarik napas, panjang napas yang menyimpan kemarahan selama bertahun-tahun. Selama 20 tahun, ia tidak mengenal siapa dirinya. Selama 20 tahun, ia tidak tahu ia punya keluarga. Dan sekarang, begitu ia menemukan kakaknya, dunia justru mencoba merebutnya kembali. Kalau begitu, ucap Liang Feng sambil meraih gagang pedangnya. Aku akan menghancurkan dunia yang mencoba memisahkan kami. Dalam hitungan detik, pertempuran pecah. Pengawal-pengawal yang menyerbu dari kiri. Pengawal klan Bai menyerbu dari kanan. Liang Feng berdiri di tengah pusaran serangan. Namun gerakannya tetap stabil. Ia bukan murid sekte biasa. Ia murid dari seorang pendekar yang telah menutup diri dari dunia persilatan yang bertahan-tahan. Memolesnya menjadi senjata yang belum pernah dilepas dari sarungnya. Begitu Pedang Liang Feng keluar. cahaya dingin memantul pada bilahnya. Pendek sederhana, namun sangat berbahaya. Satu tebasan, 2 langkah menghindar, 3 pukulan melumpuhkan lawan, tanpa melukai fatal. Bayi Ruolan yang menonton dari kejauhan terbelalak gerakan itu. Tak mungkin. Bei Heyun, yang awalnya memandang rendah, mulai mengerutkan kening.
Dia bukan orang sembarangan. Dengan cepat, Bai Ruolan mengirimkan sinyal tangan ke pengawalnya untuk menghentikan serangan. Ia melangkah maju memandang Liang Feng dengan tatapan tajam namun jernih. Cukup serunya. Jika pertikaian dilanjutkan di tengah pasar, keluarga, Bai, maupun keluarga Liang tidak akan bisa berjalan keluar dari kota ini tanpa memicu perang besar. Bai Heyun ingin membantah, namun tatapan Ruolan menghentikannya. Liang Feng perlahan menurunkan pedangnya, namun tetap bersiap jika serangan datang tiba-tiba. Ruolan mendekatinya. Siapa namamu? Liang Feng, Ruolan, memandang Liontin giok di lehernya. Kalau begitu, mulai hari ini kau akan menjadi pusat badai. Semua orang akan mengejarmu, termasuk keluargamu sendiri. Liang Feng terdiam. Ruolan menghela napas pelan. Selamat datang di dunia persilatan. Sementara itu, di kediaman keluarga Liang yang berada jauh di sisi timur kota, seorang wanita berwajah lembut namun berkabut duka, Madam Liang, Yue tersentak dari kursi duduknya. Ketika merasakan getaran samar seperti desir dingin menusuk jantungnya, ia berdiri memandang keluar jendela. Venger, bisiknya. Apa benar kau akhirnya kembali? Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara pintu terbuka kencang. Seorang pria berwajah keras, berkumis rapi, dan berpakaian aristokrat masuk dengan tatapan menyala. Liang Shen, kepala klan Liang, ayah kandung Liang Feng. Dia kembali. Katanya dingin. Anak itu kembali dan akan membawa kehancuran bagi kita semua. Madam Liang Yue menoleh cepat. Jangan sakiti dia. Ia tidak bersalah. Angin malam menyapu jalanan kota Xianli, membawa aroma dedaunan tua dan sisa debu dari keributan siang tadi. Cahaya lentera memantul di permukaan batu jalanan, Menciptakan bayangan panjang dari orang-orang yang masih berkeliaran dan membicarakan satu nama-nama yang hingga beberapa jam lalu tak pernah terdengar di dunia persilatan. Liang Feng, seorang pemuda asing yang tiba-tiba muncul, melumpuhkan penggawal-penggawal klan Liang, menantang klan Bi, dan mengaku sebagai anak keluarga Liang yang hilang 20 tahun lalu. Nama itu kini beredar di antara para pedagang, murid perguruan, hingga mata-mata yang bekerja untuk keluarga besar. Dunia persilatan tidak pernah membiarkan kejadian besar berlalu tanpa gosip yang membara. Namun sementara dunia sibuk membicarakannya. Liang Feng duduk diam di sebuah rumah penginapan kecil di kamar paling ujung yang hanya diterangi satu lilin. Ia duduk. Bersila, matanya memeriksa luka ringan di lengan akibat benturan tongkat pengawal yang sempat menyentuhnya. Di sudut lain, duduk seseorang yang matanya sembab. Namun, penuh harapan Liang Chun, kakaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Liang Feng bisa memandang wajah kakak kandungnya dari jarak sedekat ini. Ia menemukan ketenangan. Yang aneh di sana, meski perempuan itu jelas menyimpan luka lama. Kau benar-benar Venger, bisik Liang Chun pelan, nyaris tidak percaya. Liang Feng menunduk sopan. Jika leontin ini milik ibu, maka aku rasa itu benar. Liang Chun menutup mulutnya, menahan tangis. Kau hilang 20 tahun, Venger. Dunia bilang kau sudah mati. Ayah tak pernah mau mencarimu. Tapi ibu tidak pernah berhenti menunggu. Liang Feng diam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Begitu dalam, hingga ia tidak yakin bisa meredam getir yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia membuka mulut. Namun suara derap kaki mendekat menghentikannya. Liang Chun langsung menegang, memandang ke arah jendela. Kita ditemukan? Liang Feng bergerak cepat dan berdiri. Siapa yang mengejarmu selain Ken Liang? Liang Chun menggigit bibir. Klan Bei dan seseorang dari dalam keluarga kita. Liang Feng menajamkan pandangannya. Dari dalam keluarga Liang, Qian mengangguk dengan getaran ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kakak ipar kita, Liang Zhen, suami dari kakak sulung yang sudah meninggal. Ia bersekongkol dengan klan Bei karena ingin mengambil alih posisi ayah sebagai kepala keluarga. Liang Feng mengepalkan tangan. Jadi dia menculikmu? Liang Chun mengangguk. Suaranya menurun. Ia ingin menjadikan aku alat tawar. Ibu tidak setuju dengan rencananya. Karena itu, aku diculik saat hendak kabur mencari bantuan. Sebelum Liang Feng sempat bertanya lagi, suara pintu diketuk keras. Tuan muda, buka pintunya. Kami hanya ingin bicara. Liang Chun meraih lengan adiknya. Itu suara orang-orang Bei Liang Feng menarik napas panjang. Tenang,
Aku akan mengurusnya. Ia berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Di luar berdiri dua pria berpakaian hitam, khas keluarga Bei Tuan Muda Liang. Feng, kata salah satu dari mereka. Tuan Muda Bei, pewaris klan Bei, mengundang Anda datang ke kediaman Bei malam ini. Ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Liang Feng memandangi mereka tanpa berkedip. Urusan apa? Ken ingin menghindari konflik dengan Anda. Jawab pria itu. Tepat sasaran juga ingin memastikan keselamatan Nyonya Liang Chun yang Anda bawa. Liang Feng menutup pintu secara perlahan. Dari belakangnya, Liang Chen berbisik. Jangan pergi. Bai Heyun itu, dia baik padaku, tapi terlalu licik. Dia ingin menggunakanmu. Liang Feng duduk kembali dan menarik pedangnya. Aku bahkan belum bertemu ayah kita. Dunia persilatan mengenalku. Sebelum keluargaku sendiri tahu wajahku. Jika klan Bei ingin bicara, maka aku harus mendengar apa yang mereka rencanakan. Liang Chen menatap adiknya lama sekali. Fanjer, dunia bawah Tidak seperti gunung. tiap langkah akan menyeretmu pada pertumpahan darah. Liang Feng menatap jendela yang diguyur cahaya bulan. Gunung membentukku, tapi dunia di bawah akan menguji apakah aku pantas memakai nama keluarga Liang. Di kediaman klan Bei sementara itu, di kediaman Bai, sebuah bangunan besar dengan arsitektur megah. Terdapat dua sosok yang berdiri di aula utama, Bai Heyun dan Bai Ruolan. Heyun berjalan mondar-mandir, marah, namun juga gelisah. Anak itu kuat, gumamnya. Kabut pagi menggulung lembut di sepanjang kaki pegunungan Yunsen, wilayah terpencil yang terkenal sebagai tempat persembunyian sek-sek tua yang telah menutup diri dari dunia persilatan. Disinilah, Liang Feng, seorang pemuda berwajah tenang, namun bermata tajam, telah menghabiskan 20 tahun hidupnya. Ia tinggal bersama gurunya, seorang tabib sekaligus pendekar tua yang dikenal sebagai Tuan Lin Chu. Sosok yang tertutup dan jarang bercerita tentang masa lalunya. Sejak kecil, Liang Feng hanya mengetahui satu hal tentang dirinya. Ia bukan berasal dari gunung itu. ia ditemukan ketika masih bayi, terbungkus kain lusuh dengan sebuah liontin berbentuk cincin giok putih yang retak di bagian tepi. Gurunya selalu berkata bahwa liontin itu menunggu saatnya untuk dikembalikan ke pemilik aslinya. Namun, Liang Feng tidak pernah benar-benar mengerti apa maksud kata-kata itu. Pada suatu fajar yang dingin, tetesan embun masih menempel pada dedaunan. Ketika ia turun dari rumah kayu kecil gurunya, tubuhnya tinggi, langkahnya ringan, namun mantap. Ikat kepala hitam membelit rambutnya, sementara pakaian abu-abu sederhana melekat pada tubuhnya. Dipadukan kain panjang biru gelap yang disampirkan ke bahu busana khas murid dari lembah awan. Ia membawa pedang berbungkus kain, bukan untuk berlatih, tetapi untuk keperluan lain yang tak pernah ia duga. Perjalanan ke dunia persilatan. Hari itu, gurunya memanggilnya dengan wajah yang tidak pernah Liang Feng lihat sebelumnya, campuran berat, kesedihan, dan keputusan yang tak mungkin dibatalkan. Liang Feng, kata Tuan Lin Su dengan suara serak. Waktumu di gunung sudah selesai. Liang Feng terdiam. Guru, apa maksud Anda? Tuan Lin Chu menghela napas panjang, lalu mengambil liontin giok yang selalu dipakai Liang Feng lehernya. Sinar pagi memantul pada permukaannya yang retak. Kau bukan yatim piatu, Ucap sang guru. akhirnya keluargamu ada di dunia bawah sana. Mereka mencarimu, atau mungkin ingin memastikan kau tidak pernah kembali. Liang Feng menggenggam lontin itu erat. Detak jantungnya berdentam cepat. Rasa asing yang menyakitkan menyesak di dadanya. Siapa? Keluargaku. Tuan Ling Chu menatap jauh ke arah lembah yang diselimuti kabut. Kau berasal dari klan Liang, salah satu keluarga berpengaruh di dunia persilatan. Ibumu, Madam Liang Yue, adalah sosok lembut yang dulu memohon pada gurumu untuk menyelamatkanmu. Namun ayahmu matanya menegang. Ayahmu tak pernah menganggapmu sebagai penerus. Liang Feng merasa tubuhnya membeku. Ia tidak pernah membayangkan memiliki keluarga sebesar itu, apalagi keluarga yang menolaknya. Lalu, mengapa aku harus kembali? Bisiknya. Pelan, Tuan Lin Su membalikkan badan, berjalan perlahan ke kursi kayu tua di serambi. Karena saudaramu Liang Chun dalam bahaya dan hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Liang Feng terkejut. Yang Chen, kakak. Ia bahkan tidak tahu ia punya saudara.
Tuan Lin Su melanjutkan. Ia diculik oleh orang. Orang-orang dari klan Bei. Pertikaian lama antara klan Liang dan klan Bei sudah mendidih selama puluhan tahun. Kehadiranmu di gunung adalah satu satania. Cara ibumu menyelamatkanmu dari pertikaian itu. Tapi sekarang adik perempuanmu, atau mungkin kakak perempuan, tergantung sudut pandangmu, terjebak dalam konflik yang sama. Dan ibumu tidak akan sanggup menghadapinya sendiri. Liang Feng merapikan pedangnya sebelum mengikatnya di punggung. Jika aku turun gunung, apa aku bisa menyelamatkan mereka? Tuan Ling Chu menatapnya lekat-lekat. Kau bukan hanya muridku, kau adalah pedang yang selama ini kutempah. Dunia di bawah sana tidak tahu siapa dirimu. Gunung ini mungkin telah menyembunyikanmu. Tetapi hari ini dunia akan melihat apakah kau hanya anak hilang atau jagal yang tak terkalahkan. 3 hari setelah turun gunung, Liang Feng Tiba di wilayah kota kecil bernama Janli. Kota ini dipenuhi pedagang. pengawal, dan murid-murid perguruan yang sedang berkumpul karena festival seni bela diri. Besar-besaran acara tahunan yang juga dihadiri banyak keluarga, persilatan, di sinilah nasib mempertemukannya dengan sosok-sosok yang kelak menentukan perjalanan hidupnya di sebuah pasar ramai. Liang Feng melihat seorang wanita berbusana hijau lembut. Rambut hitam panjang dikepang rapi dengan hiasan bunga emas kecil di ujungnya. Wajahnya cantik namun tegas, sorot matanya tajam, tapi penuh ketenangan. Dialah Bai Ruolan, putri kedua dari klan Bei. Liang Feng belum tahu siapa dirinya. Namun aura ruangan serasa berubah ketika wanita itu lewat. Mereka sempat bertatap mata hanya sedetik, namun cukup bagi Liang Feng Untuk merasakan sesuatu yang aneh. kekuatan, ancaman, keanggunan, dan teka-teki. Namun pertemuan itu cepat terputus ketika terdengar suara gaduh dari arah barat pasar. Menyingkir, menyingkir. Rombongan pengawal membawa seorang wanita berpakaian kelabu lembut yang tampak pucat namun memiliki sorot mata penuh kecemasan. Dialah Liang Chun, kakaknya meski Liang Feng belum mengetahuinya. Liang Feng, Mendekat refleks. namun, seorang pria besar menghalanginya. Jangan ikut campur, ini urusan keluarga Liang. Liang Feng tertegun. Keluarga Liang! Wanita itu yang ternyata kakaknya berusaha melepaskan diri. Wajahnya penuh kegelisahan. Aku harus kembali, Ibu. Sedang. Tamparan seorang pengawal membuat tubuh Liang Chun terhuyung. Liang Feng Meraih pergelangan tangan pengawal itu sebelum tangan tersebut kembali terangkat. Jangan sentuh dia! Suara Liang Feng dingin dan mantap. Pengawal terkejut. Siapa kau berani? Dalam sekejap, Liang Feng memutar. pergelangan. Tangan itu membuat pria itu berlutut menahan rasa sakit. Gerakan ringan, namun efisien. Khas bela diri lembah awan. Keributan itu menarik perhatian banyak orang. Termasuk Ber Wulan, yang memperhatikan dari kejauhan, dan seorang pria tampan dengan janggut tipis yang berdiri di sisi barat pasar. Bei Heyun, pewaris sah klan Bei, dan pemimpin generasi muda. Liang Feng yang masih memegang Pergelangan tangan pengawal menatap wanita yang baru diketahuinya sebagai kakaknya. dalam jarak dekat, ia melihat kesamaan bentuk mata, garis bibir, dan ketakutan. Takut akan apa? Ken Liang, Ken Bei, atau seseorang yang tidak hadir di sana. Apakah kau Liang Chen? Suara Liang Feng pelan. Wanita itu tertegun. Bagaimana kau tahu namaku? Liang Fang membuka. Liontin giok dari lehernya. Liang Chen memandang liontin itu. lalu matanya membesar. Seakan melihat hantu. Liontin itu milik ibu. Kau, adikku. Riuh pasar makin menjadi-jedih. Pengawal-pengawal keluarga Liang terkejut. Murid-murid perguruan lain berbisik-bisik. Dan di kejauhan, Bei Ruolan menatap dengan tatapan sulit ditebak tara heran. Curiga. Atau mungkin iba kericuhan belum sempat mereda ketika rombongan dari klan Bei tiba. Bai Heyun berjalan di depan matanya, menyalak tajam. Ia tampak sangat mengenal Liang Chen. Terlalu mengenal Liang Chun? Serunya. Kau bilang akan datang sendiri. Kenapa ada orang lain? Liang Chun terdiam ketakutan. Liang Fang menatap pria itu. Siapa kau? Bai Heyun tersenyum kecil. Orang yang seharusnya membawa kakakmu kembali dengan selamat. Dan kau adalah gangguan. Gangguan? Liang Feng mengulang pelan.
Aku hanya adik yang ingin membawa kakaknya pulang. Bai Heyun tertawa sinis. Kau pikir dunia ini sesederhana itu? Klan Liang sudah mengorbankan kakak. Jika kau ikut campur, kau akan bernasib sama. Liang Feng menarik napas, panjang napas yang menyimpan kemarahan selama bertahun-tahun. Selama 20 tahun, ia tidak mengenal siapa dirinya. Selama 20 tahun, ia tidak tahu ia punya keluarga. Dan sekarang, begitu ia menemukan kakaknya, dunia justru mencoba merebutnya kembali. Kalau begitu, ucap Liang Feng sambil meraih gagang pedangnya. Aku akan menghancurkan dunia yang mencoba memisahkan kami. Dalam hitungan detik, pertempuran pecah. Pengawal-pengawal yang menyerbu dari kiri. Pengawal klan Bai menyerbu dari kanan. Liang Feng berdiri di tengah pusaran serangan. Namun gerakannya tetap stabil. Ia bukan murid sekte biasa. Ia murid dari seorang pendekar yang telah menutup diri dari dunia persilatan yang bertahan-tahan. Memolesnya menjadi senjata yang belum pernah dilepas dari sarungnya. Begitu pedang Liang Feng keluar, cahaya dingin memantul pada bilahnya. Pendek sederhana, namun sangat berbahaya. Satu tebasan, 2 langkah menghindar, 3 pukulan melumpuhkan lawan tanpa melukai fatal. Bayi Ruolan yang menonton dari kejauhan terbelalak gerakan itu. Tak mungkin. Bai Heyun, yang awalnya memandang rendah, mulai mengerutkan kening. Dia bukan orang sembarangan. Dengan cepat, Bai Ruolan mengirimkan sinyal tangan ke pengawalnya untuk menghentikan serangan. Ia melangkah maju memandang Liang Feng dengan tatapan tajam namun jernih. Cukup serunya. Jika pertikaian dilanjutkan di tengah pasar, keluarga, bayi, maupun keluarga Liang tidak akan bisa berjalan keluar dari kota ini tanpa memicu perang besar. Bai Heyun ingin membantah, namun tatapan Ruolan menghentikannya. Liang Feng perlahan menurunkan pedangnya, namun tetap bersiap jika serangan datang tiba-tiba. Ruolan mendekatinya. Siapa namamu? Liang Feng, Ruolan, memandang Liontin giok di lehernya. Kalau begitu, mulai hari ini kau akan menjadi pusat badai. Semua orang akan mengejarmu, termasuk keluargamu sendiri. Liang Feng terdiam. Ruolan menghela napas pelan. Selamat datang di dunia persilatan. Sementara itu, di kediaman keluarga Liang yang berada jauh di sisi timur kota, seorang wanita berwajah lembut namun berkabut duka, Madam Liang, Yue tersentak dari kursi duduknya. Ketika merasakan getaran samar seperti desir dingin menusuk jantungnya, ia berdiri memandang keluar jendela. Venger, bisiknya. Apa benar kau akhirnya kembali? Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara pintu terbuka kencang. Seorang pria berwajah keras, berkumis rapi, dan berpakaian aristokrat masuk dengan tatapan menyala. Liang Shen, kepala klan Liang, ayah kandung Liang Feng. Dia kembali. Katanya dingin. Anak itu kembali dan akan membawa kehancuran bagi kita semua. Madam Liang Yue menoleh cepat. Jangan sakiti dia. Ia tidak bersalah. Angin malam menyapu jalanan kota Xianli, membawa aroma dedaunan tua dan sisa debu dari keributan siang tadi. Cahaya lentera memantul di permukaan batu jalanan, menciptakan bayangan panjang dari orang-orang yang masih berkeliaran dan membicarakan satu nama-nama yang hingga beberapa jam lalu tak pernah terdengar di dunia persilatan. Liang Feng, seorang pemuda asing yang tiba-tiba muncul, melumpuhkan penggawal-penggawal klan Liang, menantang klan Bi, dan mengaku sebagai anak keluarga Liang yang hilang 20 tahun lalu. Nama itu kini beredar di antara para pedagang, murid perguruan, hingga mata-mata yang bekerja untuk keluarga besar. Dunia persilatan tidak pernah membiarkan kejadian besar berlalu tanpa gosip yang membara. Namun sementara dunia sibuk membicarakannya. Liang Feng duduk diam di sebuah rumah penginapan kecil di kamar paling ujung yang hanya diterangi satu lilin. Ia duduk. Bersila, matanya memeriksa luka ringan di lengan akibat benturan tongkat pengawal yang sempat menyentuhnya. Di sudut lain, duduk seseorang yang matanya sembab. Namun, penuh harapan Liang Chun, kakaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Liang Feng bisa memandang wajah kakak kandungnya dari jarak sedekat ini. Ia menemukan ketenangan. Yang aneh di sana, meski perempuan itu jelas menyimpan luka lama. Kau benar-benar Venger, bisik Liang Chun pelan, nyaris tidak percaya. Liang Feng menunduk sopan. Jika Leontin ini milik ibu, maka aku rasa itu benar. Liang Chun menutup mulutnya, menahan tangis. Kau hilang 20 tahun, Venger. Dunia bilang kau sudah mati.
Ayah tak pernah mau mencarimu. Tapi ibu tidak pernah berhenti menunggu. Liang Feng diam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Begitu dalam, hingga ia tidak yakin bisa meredam getir yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia membuka mulut. Namun suara derap kaki mendekat menghentikannya. Liang Chun langsung menegang, memandang ke arah jendela. Kita ditemukan? Liang Fang bergerak cepat dan berdiri. Siapa yang mengejarmu selain Ken, Liang? Liang Chun menggigit bibir. Clan Bei dan seseorang dari dalam keluarga kita. Liang Fang menajamkan pandangannya. Dari dalam keluarga Liang. Qian mengangguk dengan getaran ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kakak ipar kita, Liang Jian, suami dari kakak sulung yang sudah meninggal. Ia bersekongkol dengan Clan Bei karena ingin mengambil alih posisi ayah sebagai kepala keluarga. Liang Feng mengepalkan tangan. Jadi dia menculikmu? Liang Chun mengangguk. Suaranya menurun. Ia ingin menjadikan aku alat tawar. Ibu tidak setuju dengan rencananya. Karena itu, aku diculik saat hendak kabur mencari bantuan. Sebelum Liang Feng sempat bertanya lagi, suara pintu diketuk keras. Tuan muda, buka pintunya. Kami hanya ingin bicara. Liang Chun meraih lengan adiknya. Itu suara orang-orang Bei Liang Feng menarik napas panjang. Tenang, aku akan mengurusnya. Ia berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Di luar berdiri dua pria berpakaian hitam, khas keluarga Bei Tuan Muda Liang Feng. Kata salah satu dari mereka. Tuan Muda Bei, pewaris klan Bei mengundang Anda datang ke kediaman Bei malam ini. Ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Liang Feng memandangi mereka tanpa berkedip. Urusan apa? Ken ingin menghindari konflik dengan Anda. Jawab pria itu. Tepat sasaran juga ingin memastikan keselamatan Nyonya Liang Chun yang Anda bawa. Liang Feng menutup pintu secara perlahan. Dari belakangnya, Liang Qian berbisik. Jangan pergi. Bai Heyun itu, dia baik padaku, tapi terlalu licik. Dia ingin Menggunakanmu. Liang Feng duduk kembali. Dan menarik pedangnya. Aku bahkan belum bertemu ayah kita. Dunia persilatan mengenalku. Sebelum keluargaku sendiri tahu wajahku. Jika klan Bei ingin bicara, maka aku harus mendengar apa yang mereka rencanakan. Liang Qian menatap adiknya lama sekali. Fanjer, dunia bawah. Tidak seperti gunung. tiap langkah akan menyeretmu pada pertumpahan darah. Liang Feng menatap jendela yang diguyur cahaya bulan. Gunung membentukku. Tapi, dunia di bawah akan menguji apakah aku pantas memakai nama keluarga Liang. Di kediaman klan Bei sementara itu. Di kediaman Bai, sebuah bangunan besar dengan arsitektur megah. Terdapat dua sosok yang berdiri di aula utama, Bai Heyun dan Bai Ruolan. Heyun berjalan mondar-mandir. Marah, namun juga gelisah. Anak itu kuat, gumamnya. Kabut pagi menggulung lembut di sepanjang kaki pegunungan Yunsen, wilayah terpencil yang terkenal sebagai tempat persembunyian sek-sek tua yang telah menutup diri dari dunia persilatan. Disinilah, Liang Feng, seorang pemuda berwajah tenang, Namun bermata tajam. telah menghabiskan 20 tahun hidupnya. Ia tinggal bersama gurunya, seorang tabib sekaligus pendekar tua yang dikenal sebagai Tuan Lincu, sosok yang tertutup dan jarang bercerita tentang masa lalunya. Sejak kecil, Liang Feng hanya mengetahui satu hal tentang dirinya. Ia bukan berasal dari gunung itu. ia ditemukan ketika masih bayi, terbungkus kain lusuh dengan sebuah liontin berbentuk cincin giok putih yang retak di bagian tepi. Gurunya selalu berkata bahwa liontin itu menunggu saatnya untuk dikembalikan ke pemilik aslinya. Namun, Liang Feng tidak pernah benar-benar mengerti apa maksud kata-kata itu. Pada suatu fajar yang dingin, Tetesan embun masih menempel pada dedaunan. ketika ia turun dari rumah kayu kecil gurunya, tubuhnya tinggi, langkahnya ringan, namun mantap. Ikat kepala hitam membelit rambutnya, sementara pakaian abu-abu sederhana melekat pada tubuhnya. Dipadukan kain panjang biru gelap yang disampirkan ke bahu busana khas murid dari lembah awan. Ia membawa pedang berbungkus kain. Bukan untuk berlatih, tetapi untuk keperluan lain yang tak pernah ia duga. Perjalanan ke dunia persilatan. Hari itu, gurunya memanggilnya dengan wajah yang tidak pernah Liang Feng lihat sebelumnya, campuran berat, kesedihan, dan keputusan yang tak mungkin dibatalkan. Liang Feng, kata Tuan Linsu dengan suara serak. Waktumu di gunung sudah selesai. Liang Feng terdiam. Guru,
Apa maksud Anda? Tuan Lincu menghela napas panjang, lalu mengambil liontin giok yang selalu dipakai Liang Fung lehernya. Sinar pagi memantul pada permukaannya yang retak. Kau bukan yatim piatu. Ucap sang guru. Akhirnya keluargamu ada di dunia bawah sana. Mereka mencarimu, atau mungkin ingin memastikan kau tidak pernah kembali. Liang Feng menggenggam lontin itu erat. Detak jantungnya berdentam cepat. Rasa asing yang menyakitkan menyesak di dadanya. Siapa? Keluargaku! Tuan Lingchu menatap jauh ke Arah lembah yang diselimuti kabut. Kau berasal dari klan Liang. Salah satu keluarga berpengaruh di dunia persilatan. Ibumu, Madam Liang Yue, adalah sosok lembut yang dulu memohon pada gurumu untuk menyelamatkanmu. Namun ayahmu matanya menegang. Ayahmu tak pernah menganggapmu sebagai penerus. Liang Feng merasa tubuhnya membeku. Ia tidak pernah membayangkan memiliki keluarga sebesar itu. Apalagi keluarga yang menolaknya. Lalu, mengapa aku harus kembali? Bisiknya. Pelan. Tuan Lin Su membalikkan badan. Berjalan perlahan ke kursi kayu tua di serambi. Karena saudaramu Liang Chun dalam bahaya dan hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Liang Feng terkejut. Yang Chen, kakak. Ia bahkan tidak tahu ia punya saudara. Tuan Lin Su melanjutkan. Ia diculik oleh Orang-orang dari klan Bei. Pertikaian lama antara klan Liang dan klan Bei sudah mendidih selama puluhan tahun. Kehadiranmu di gunung adalah satu satania. Cara ibumu menyelamatkanmu dari pertikaian itu. Tapi sekarang adik perempuanmu, atau mungkin kakak perempuan, tergantung sudut pandangmu, terjebak dalam konflik yang sama? Dan ibumu tidak akan sanggup menghadapinya sendiri. Liang Feng merapikan pedangnya sebelum mengikatnya di punggung. Jika aku turun gunung, apa aku bisa menyelamatkan mereka? Tuan Lingcu menatapnya lekat-lekat. Kau bukan hanya muridku, kau adalah pedang yang selama ini kutempah. Dunia di bawah sana tidak tahu siapa dirimu. gunung ini. Mungkin telah menyembunyikanmu. Tetapi, hari ini dunia akan melihat apakah kau hanya anak hilang atau jagal yang tak terkalahkan. 3 hari setelah turun gunung, Liang Feng Tiba di wilayah kota kecil bernama Janli. Kota ini dipenuhi pedagang. pengawal dan murid-murid perguruan yang sedang berkumpul karena festival seni bela diri. Besar-besaran acara tahunan yang juga dihadiri banyak keluarga, persilatan, di sinilah nasib mempertemukannya dengan sosok-sosok yang kelak menentukan perjalanan hidupnya di sebuah pasar ramai. Liang Feng melihat seorang wanita berbusana hijau lembut. Rambut hitam panjang dikepang rapi dengan hiasan bunga emas kecil di ujungnya. Wajahnya cantik namun tegas, sorot matanya tajam, tapi penuh ketenangan. Dialah Bai Ruolan, putri kedua dari klan Bei. Liang Feng belum tahu siapa dirinya. Namun aura ruangan serasa berubah ketika wanita itu lewat. Mereka sempat bertatap mata hanya sedetik, namun cukup bagi Liang Feng. Untuk merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan, ancaman, keanggunan, dan teka-teki. Namun pertemuan itu cepat terputus ketika terdengar suara gaduh dari arah barat pasar. menyingkir, menyingkir. Rombongan pengawal membawa seorang wanita berpakaian kelabu lembut yang tampak pucat namun memiliki sorot mata penuh kecemasan. Dialah Liang Chun, kakaknya meski Liang Feng belum mengetahuinya. Liang Feng, Mendekat refleks. Namun, seorang pria besar menghalanginya. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga Liang. Liang Feng tertegun. Keluarga Liang. Wanita itu yang ternyata kakaknya berusaha melepaskan diri. Wajahnya penuh kegelisahan. Aku harus kembali, Ibu. Sedang. Tamparan seorang pengawal membuat tubuh Liang Chun terhuyung. Liang Feng, Meraih pergelangan tangan pengawal itu sebelum tangan tersebut kembali terangkat. Jangan sentuh dia! Suara Liang Feng dingin dan mantap. Pengawal terkejut. Siapa kau berani? Dalam sekejap, Liang Feng memutar. Pergelangan. Tangan itu membuat pria itu berlutut menahan rasa sakit. Gerakan ringan, namun efisien. Khas bela diri lembah awan. Keributan itu menarik perhatian banyak orang. Termasuk Berwulan,
yang memperhatikan dari kejauhan, dan seorang pria tampan dengan janggut tipis yang berdiri di sisi barat pasar. Bei Heyun, pewarisah klan Bei dan pemimpin generasi muda. Liang Feng yang masih memegang pergelangan tangan pengawal menatap wanita yang baru diketahuinya sebagai kakaknya. Dalam jarak dekat, ia melihat kesamaan bentuk mata, garis bibir, dan ketakutan. Takut akan apa? Ken Liang, Ken Bei, atau seseorang yang tidak hadir di sana. Apakah kau Liang Chen? Suara Liang Feng pelan. Wanita itu tertegun. Bagaimana kau tahu namaku? Liang Fang membuka. Liontin giok dari lehernya. Liang Chen memandang liontin itu. Lalu matanya membesar, seakan melihat hantu. Liontin itu milik ibu. Kau, adikku. Riuh pasar makin menjadi-jedih. Pengawal-pengawal keluarga Liang terkejut. Murid-murid perguruan lain berbisik-bisik, dan di kejauhan, Beiru Wolan menatap dengan tatapan sulit ditebak tara heran, curiga, atau mungkin Iba kericuhan belum sempat mereda ketika rombongan dari klan B tiba. Bai Heyun berjalan di depan matanya, menyalak tajam. Ia tampak sangat mengenal Liang Chen. Terlalu mengenal Liang Chun? Serunya. Kau bilang akan datang sendiri. Kenapa ada orang lain? Liang Chun terdiam ketakutan. Liang Fang menatap pria itu. Siapa kau? Bai Heyun tersenyum kecil. Orang yang seharusnya membawa kakakmu kembali dengan selamat. Dan kau adalah gangguan. Gangguan? Liang Feng mengulang pelan. Aku hanya adik yang ingin membawa kakaknya pulang. Bai Heyun tertawa sinis. Kau pikir dunia ini sesederhana itu? Klan Liang sudah mengorbankan kakak. Jika kau ikut campur, kau akan bernasib sama. Liang Feng menarik napas. Panjang napas yang menyimpan kemarahan selama bertahun-tahun. Selama 20 tahun, ia tidak mengenal siapa dirinya. Selama 20 tahun, ia tidak tahu ia punya keluarga. Dan sekarang, begitu ia menemukan kakaknya, dunia justru mencoba merebutnya kembali. Kalau begitu, ucap Liang Feng sambil meraih gagang pedangnya. Aku akan menghancurkan dunia yang mencoba memisahkan kami. Dalam hitungan detik, pertempuran pecah. Pengawal-pengawal yang menyerbu dari kiri. Pengawal klan Bai menyerbu dari kanan. Liang Feng berdiri di tengah pusaran serangan. Namun gerakannya tetap stabil. Ia bukan murid sekte biasa. Ia murid dari seorang pendekar yang telah menutup diri dari dunia persilatan yang bertahan-tahan. Memolesnya menjadi senjata yang belum pernah dilepas dari sarungnya. Begitu pedang Liang Feng keluar, Cahaya dingin memantul pada bilahnya. Pendek sederhana, namun sangat berbahaya. Satu tebasan, 2 langkah menghindar, 3 pukulan melumpuhkan lawan tanpa melukai fatal. Bayi Ruolan yang menonton dari kejauhan terbelalak gerakan itu. Tak mungkin. Bei Heyun, yang awalnya memandang rendah, mulai mengerutkan kening. Dia bukan orang sembarangan. Dengan cepat, Bai Ruolan mengirimkan sinyal tangan ke pengawalnya untuk menghentikan serangan. Ia melangkah maju memandang Liang Feng dengan tatapan tajam namun jernih. Cukup serunya. Jika pertikaian dilanjutkan di tengah pasar, keluarga, Bai, maupun keluarga Liang tidak akan bisa berjalan keluar dari kota ini tanpa memicu perang besar. Bai Heyun ingin membantah, namun tatapan Ruolan menghentikannya. Liang Feng perlahan menurunkan pedangnya, namun tetap bersiap jika serangan datang tiba-tiba. Ruolan mendekatinya. Siapa namamu? Liang Feng, Ruolan, memandang liontin giok di lehernya. Kalau begitu, mulai hari ini kau akan menjadi pusat badai. Semua orang akan mengejarmu, termasuk keluargamu sendiri. Liang Feng terdiam. Ruolan menghela napas pelan. Selamat datang di dunia persilatan. Sementara itu, di kediaman keluarga Liang yang berada jauh di sisi timur kota, seorang wanita berwajah lembut namun berkabut duka, Madam Liang, Yue tersentak dari kursi duduknya. Ketika merasakan getaran samar seperti desir dingin menusuk jantungnya, ia berdiri memandang keluar jendela. Venger, bisiknya. Apa benar kau akhirnya kembali? Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara pintu terbuka kencang. Seorang pria berwajah keras, berkumis rapi, dan berpakaian aristokrat masuk dengan tatapan menyala. Liang Shen, kepala klan Liang, ayah kandung Liang Feng. Dia kembali. Katanya dingin. Anak itu kembali dan akan membawa kehancuran bagi kita semua. Madam Liang Yue menoleh cepat. Jangan sakiti dia.
Ia tidak bersalah. Angin malam menyapu jalanan kota Xianli, membawa aroma dedaunan tua dan sisa debu dari keributan siang tadi. Cahaya lentera memantul di permukaan batu jalanan, menciptakan bayangan panjang Dari orang-orang yang masih berkeliaran dan membicarakan satu nama-nama yang hingga beberapa jam lalu tak pernah terdengar di dunia persilatan. Liang Feng, seorang pemuda asing yang tiba-tiba muncul, melumpuhkan penggawal-penggawal klan Liang. menantang klan Bi dan mengaku sebagai anak keluarga Liang yang hilang 20 tahun lalu. Nama itu kini beredar di antara para pedagang, murid perguruan, hingga mata-mata yang bekerja untuk keluarga besar. Dunia persilatan tidak pernah membiarkan kejadian besar berlalu tanpa gosip yang membara. Namun sementara dunia sibuk membicarakannya. Liang Feng duduk diam di sebuah rumah penginapan kecil di kamar paling ujung yang hanya diterangi satu lilin. Ia duduk. Bersila, matanya memeriksa luka ringan di lengan akibat benturan tongkat pengawal yang sempat menyentuhnya. Di sudut lain, duduk seseorang yang matanya sembab. Namun, penuh harapan Liang Chun, kakaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Liang Feng bisa memandang wajah kakak kandungnya dari jarak sedekat ini. Ia menemukan ketenangan. Yang aneh di sana, meski perempuan itu jelas menyimpan luka lama. Kau benar-benar Venger, bisik Liang Chun pelan, nyaris tidak percaya. Liang Feng menunduk sopan. Jika leontin ini milik ibu, maka aku rasa itu benar. Liang Chun menutup mulutnya, menahan tangis. Kau hilang 20 tahun, Venger. Dunia bilang kau sudah mati. Ayah tak pernah mau mencarimu. Tapi ibu tidak pernah berhenti menunggu. Liang Feng diam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Begitu dalam, hingga ia tidak yakin bisa meredam getir yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia membuka mulut, namun suara derap kaki mendekat menghentikannya. Liang Chun langsung menegang, memandang ke arah jendela. Kita ditemukan. Liang Feng bergerak cepat dan berdiri. Siapa yang mengejarmu selain Ken, Liang? Liang Chun menggigit bibir. Clan Bei dan seseorang dari dalam keluarga kita. Liang Feng menajamkan pandangannya. Dari dalam keluarga Liang, Qian mengangguk dengan getaran ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kakak ipar kita, Liang Zhen, suami dari kakak sulung yang sudah meninggal. Ia bersekongkol dengan Clan Bei karena ingin mengambil alih posisi ayah sebagai kepala keluarga. Liang Feng mengepalkan tangan. Jadi dia menculikmu? Liang Chun mengangguk. Suaranya menurun. Ia ingin menjadikan aku alat tawar. Ibu tidak setuju dengan rencananya. Karena itu, aku diculik saat hendak kabur mencari bantuan. Sebelum Liang Feng sempat bertanya lagi, suara pintu diketuk keras. Tuan muda, buka pintunya. Kami hanya ingin bicara. Liang Chun meraih lengan adiknya. Itu suara orang-orang Bei Liang Feng menarik napas panjang. Tenang, aku akan mengurusnya. Ia berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Di luar berdiri dua pria berpakaian hitam, khas keluarga Bei Tuan Muda Liang Feng. Kata salah satu dari mereka, Tuan Muda Bei pewaris klan Bei mengundang Anda datang ke kediaman Bei malam ini. Ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Liang Feng memandangi mereka tanpa berkedip. Urusan apa? Ken ingin menghindari konflik dengan Anda. Jawab pria itu. Tepat sasaran juga ingin memastikan keselamatan Nyonya Liang Chun yang Anda bawa. Liang Feng menutup pintu secara perlahan. Dari belakangnya, Liang Chen berbisik. Jangan pergi. Bai Heyun itu, dia baik padaku. Tapi terlalu licik. dia ingin Menggunakanmu. Liang Feng duduk kembali dan Menarik pedangnya. Aku bahkan belum bertemu ayah kita. Dunia persilatan mengenalku. Sebelum keluargaku sendiri tahu wajahku. Jika klan Bei ingin bicara, maka aku harus mendengar apa yang mereka rencanakan. Liang Chen menatap adiknya lama sekali. Venger, dunia bawah. Tidak seperti gunung. tiap langkah akan menyeretmu pada pertumpahan darah. Liang Feng menatap jendela yang diguyur cahaya bulan. Gunung membentukku. Tapi, dunia di bawah akan menguji apakah aku pantas memakai nama keluarga Liang. Di kediaman klan Bei sementara itu. Di kediaman Bai, sebuah bangunan besar dengan arsitektur megah. Terdapat dua sosok yang berdiri di aula utama, Bai Heyun dan Bai Ruolan. Heyun berjalan mondar-mandir. Marah, namun juga gelisah. Anak itu kuat, gumamnya. Kabut pagi menggulung lembut di sepanjang kaki pegunungan Yunsen.
wilayah terpencil yang terkenal sebagai tempat persembunyian seks tua yang telah menutup diri dari dunia persilatan. Disinilah, Liang Fung, seorang pemuda berwajah tenang, namun bermata tajam. Telah menghabiskan 20 tahun hidupnya, ia tinggal bersama gurunya, seorang tabib sekaligus pendekar tua yang dikenal sebagai Tuan Lin Chu. Sosok yang tertutup dan jarang bercerita tentang masa lalunya. Sejak kecil, Liang Fung hanya mengetahui satu hal tentang dirinya. Ia bukan berasal dari gunung itu. ia ditemukan ketika masih bayi, terbungkus kain lusuh dengan sebuah liontin berbentuk cincin giok putih yang retak di bagian tepi. Gurunya selalu berkata bahwa liontin itu menunggu saatnya untuk dikembalikan ke pemilik aslinya. Namun, Liang Feng tidak pernah benar-benar mengerti apa maksud kata-kata itu. Pada suatu fajar yang dingin, Tetesan embun masih menempel pada dedaunan. ketika ia turun dari rumah kayu kecil gurunya, tubuhnya tinggi, langkahnya ringan, namun mantap. Ikat kepala hitam membelit rambutnya, sementara pakaian abu-abu sederhana melekat pada tubuhnya. Dipadukan kain panjang biru gelap yang disampirkan ke bahu busana khas murid dari lembah awan. Ia membawa pedang berbungkus kain, bukan untuk berlatih, tetapi untuk keperluan lain yang tak pernah ia duga. Perjalanan ke dunia persilatan. Hari itu, gurunya memanggilnya dengan wajah yang tidak pernah Liang Feng lihat sebelumnya, campuran berat, kesedihan, dan keputusan yang tak mungkin dibatalkan. Liang Feng, kata Tuan Lin Su dengan suara serak. Waktumu di gunung sudah selesai. Liang Fung terdiam. Guru, apa maksud Anda? Tuan Lin Chu menghela napas panjang, lalu mengambil liontin giok yang selalu dipakai Liang Feng lehernya. Sinar pagi memantul pada permukaannya yang retak. Kau bukan yatim piatu. Ucap sang guru. Akhirnya keluargamu ada di dunia bawah sana. Mereka mencarimu, atau mungkin ingin memastikan kau tidak pernah kembali. Liang Feng menggenggam lontin itu erat. Detak jantungnya berdentam cepat. Rasa asing yang menyakitkan menyesak di dadanya. Siapa? Keluargaku. Tuan Lin Chu menatap jauh ke Arah lembah yang diselimuti kabut. Kau berasal dari klan Liang, salah satu keluarga berpengaruh di dunia persilatan. Ibumu, Madam Liang Yue, adalah sosok lembut yang dulu memohon pada gurumu untuk menyelamatkanmu. Namun ayahmu matanya menegang. Ayahmu tak pernah menganggapmu sebagai penerus. Liang Feng merasa tubuhnya membeku. Ia tidak pernah membayangkan memiliki keluarga sebesar itu, apalagi keluarga yang menolaknya. Lalu, mengapa aku harus kembali? Bisiknya. Pelan, Tuan Lin Su membalikkan badan, berjalan perlahan ke kursi kayu tua di serambi. karena saudaramu Liang Chun dalam bahaya dan hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Liang Feng terkejut. Yang Chen, kakak. Ia bahkan tidak tahu ia punya saudara. Tuan Lin Su melanjutkan. Ia diculik oleh orang. Orang-orang dari klan Bei. Pertikaian lama antara klan Liang dan klan Bei sudah mendidih selama puluhan tahun. Kehadiranmu di gunung adalah satu satania. Cara ibumu menyelamatkanmu dari pertikaian itu. Tapi sekarang adik perempuanmu, atau mungkin kakak perempuan, tergantung sudut pandangmu, terjebak dalam konflik yang sama. Dan ibumu tidak akan sanggup menghadapinya sendiri. Liang Feng merapikan pedangnya sebelum mengikatnya di punggung. Jika aku turun gunung, apa aku bisa menyelamatkan mereka? Tuan Ling Chu menatapnya lekat-lekat. Kau bukan hanya muridku, kau adalah pedang yang selama ini kutempah. Dunia di bawah sana tidak tahu siapa dirimu. Gunung ini mungkin telah menyembunyikanmu. Tetapi hari ini dunia akan melihat apakah kau hanya anak hilang atau jagal yang tak terkalahkan. 3 hari setelah turun gunung, Liang Feng Tiba di wilayah kota kecil bernama Janli. Kota ini dipenuhi pedagang. pengawal, dan murid-murid perguruan yang sedang berkumpul karena festival seni bela diri. Besar-besaran acara tahunan yang juga dihadiri banyak keluarga, persilatan, di sinilah nasib mempertemukannya dengan sosok-sosok yang kelak menentukan perjalanan hidupnya di sebuah pasar ramai. Liang Feng melihat seorang wanita Berbusana hijau lembut. Rambut hitam panjang dikepang rapi dengan hiasan bunga emas kecil di ujungnya. Wajahnya cantik namun tegas, sorot matanya tajam, tapi penuh ketenangan. Dialah Bai Ruolan, putri kedua dari klan Bei. Liang Feng belum tahu
siapa dirinya. Namun aura ruangan serasa berubah. Ketika wanita itu lewat, mereka sempat bertatap mata hanya sedetik. Namun cukup Bagi Liang Feng untuk merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan, ancaman, keanggunan, dan teka-teki. Namun pertemuan itu cepat terputus ketika terdengar suara gaduh dari arah barat pasar. menyingkir, menyingkir. Rombongan pengawal membawa seorang wanita berpakaian kelabu lembut yang tampak pucat namun memiliki sorot mata penuh kecemasan. Dialah Liang Chun, kakaknya meski Liang Feng belum mengetahuinya. Liang Feng, Mendekat refleks. Namun, seorang pria besar menghalanginya. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga Liang. Liang Feng tertegun. Keluarga Liang. Wanita itu yang ternyata kakaknya berusaha melepaskan diri. Wajahnya penuh kegelisahan. Aku harus kembali, Ibu. Sedang. Tamparan seorang pengawal membuat tubuh Liang Chun terhuyung. Liang Feng meraih pergelangan tangan pengawal itu sebelum tangan tersebut kembali terangkat. Jangan sentuh dia. Suara Liang Feng dingin dan mantap. Pengawal terkejut. Siapa kau berani? Dalam sekejap, Liang Feng memutar. pergelangan. Tangan itu membuat Pria itu berlutut menahan rasa sakit. Gerakan ringan, namun efisien. Khas bela diri lembah awan. Keributan itu menarik perhatian banyak orang. Termasuk Berwulan, yang memperhatikan dari kejauhan, dan seorang pria tampan dengan janggut tipis yang berdiri di sisi barat pasar. Bei Heyun, pewaris sah klan Bei, dan pemimpin generasi muda. Liang Feng yang masih memegang pergelangan tangan pengawal menatap wanita yang baru diketahuinya sebagai kakaknya. Dalam jarak dekat, ia melihat kesamaan bentuk mata, garis bibir, dan ketakutan. Takut akan apa? Ken Liang, Ken Bei, atau seseorang yang tidak hadir di sana. Apakah kau Liang Chen? Suara Liang Feng pelan. Wanita itu tertegun. Bagaimana kau tahu namaku? Liang Fang membuka. Liontin giok dari lehernya. Liang Chen memandang liontin itu. Lalu matanya membesar, seakan melihat hantu. Liontin itu milik ibu. Kau, adikku. Riuh pasar makin menjadi-jedih. Pengawal-pengawal keluarga Liang terkejut. Murid-murid perguruan lain berbisik-bisik, dan di kejauhan, Beiru Wolan menatap dengan tatapan sulit ditebak tara heran, curiga, Atau mungkin iba kericuhan belum sempat mereda ketika rombongan dari klan B tiba. Bai Heyun berjalan di depan matanya, menyalak tajam. Ia tampak sangat mengenal Liang Chen. Terlalu mengenal Liang Chun? Serunya. Kau bilang akan datang sendiri. Kenapa ada orang lain? Liang Chun terdiam ketakutan. Liang Fang menatap pria itu. Siapa kau? Bai Heyun tersenyum kecil. Orang yang seharusnya membawa kakakmu kembali dengan selamat. Dan kau adalah gangguan. Gangguan? Liang Feng mengulang pelan. Aku hanya adik yang ingin membawa kakaknya pulang. Bai Heyun tertawa sinis. Kau pikir dunia ini sesederhana itu? Klan Liang sudah mengorbankan kakak. Jika kau ikut campur, kau akan bernasib sama. Liang Feng menarik napas. Panjang napas yang menyimpan kemarahan selama bertahun-tahun. Selama 20 tahun, ia tidak mengenal siapa dirinya. Selama 20 tahun, ia tidak tahu ia punya keluarga. Dan sekarang, begitu ia menemukan kakaknya, dunia justru mencoba merebutnya kembali. Kalau begitu, ucap Liang Feng sambil meraih gagang pedangnya. Aku akan menghancurkan dunia yang mencoba memisahkan kami. Dalam hitungan detik, pertempuran pecah. Pengawal-pengawal yang menyerbu dari kiri. Pengawal klan Bai menyerbu dari kanan. Liang Feng berdiri di tengah pusaran serangan. Namun gerakannya tetap stabil. Ia bukan murid sekte biasa. Ia murid dari seorang pendekar yang telah menutup diri dari dunia persilatan yang bertahan-tahan. Memolesnya menjadi senjata yang belum pernah dilepas dari sarungnya. Begitu Pedang Liang Feng keluar, Cahaya dingin memantul pada bilahnya. Pendek sederhana, namun sangat berbahaya. Satu tebasan, 2 langkah menghindar, 3 pukulan melumpuhkan lawan, tanpa melukai fatal. Bai Ruolan yang menonton dari kejauhan terbelalak gerakan itu. Tak mungkin. Bai Heyun, yang awalnya memandang rendah, mulai mengerutkan kening. Dia bukan orang sembarangan. Dengan cepat, Bai Ruolan mengirimkan sinyal tangan ke pengawalnya untuk menghentikan serangan. Ia melangkah maju memandang Liang Feng dengan tatapan tajam namun jernih. Cukup serunya.
Jika pertikaian dilanjutkan di tengah pasar, keluarga, bayi, maupun keluarga Liang tidak akan bisa berjalan keluar dari kota ini tanpa memicu perang besar. Bayi Heyun ingin membantah, namun tatapan Ruolan menghentikannya. Liang Feng perlahan menurunkan pedangnya, namun tetap bersiap jika serangan datang tiba-tiba. Baruolan mendekatinya. Siapa namamu? Liang Feng, Ruolan, memandang Liontin giok di lehernya. Kalau begitu, mulai hari ini kau akan menjadi pusat badai. Semua orang akan mengejarmu, termasuk keluargamu sendiri. Liang Feng terdiam. Ruolan menghela napas pelan. Selamat datang di dunia persilatan. Sementara itu, di kediaman keluarga Liang yang berada jauh di sisi timur kota, seorang wanita berwajah lembut namun berkabut duka, Madam Liang, Yue tersentak dari kursi duduknya. Ketika merasakan getaran samar seperti desir dingin menusuk jantungnya, ia berdiri memandang keluar jendela. Venger, bisiknya. Apa benar kau akhirnya kembali? Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara pintu terbuka kencang. Seorang pria berwajah keras, berkumis rapi, dan berpakaian aristokrat masuk dengan tatapan menyala. Liang Shen, kepala klan Liang, ayah kandung Liang Feng. Dia kembali. Katanya dingin. Anak itu kembali dan akan membawa kehancuran bagi kita semua. Madam Liang Yue menoleh cepat. Jangan sakiti dia. Ia tidak bersalah. Angin malam menyapu jalanan kota Xianli, membawa aroma dedaunan tua dan sisa debu dari keributan siang tadi. Cahaya lentera memantul di permukaan batu jalanan, menciptakan bayangan panjang Dari orang-orang yang masih berkeliaran dan membicarakan satu nama-nama yang hingga beberapa jam lalu tak pernah terdengar di dunia persilatan. Liang Feng, seorang pemuda asing yang tiba-tiba muncul, melumpuhkan penggawal-penggawal klan Liang, menantang klan Bi, dan mengaku sebagai anak keluarga Liang yang hilang 20 tahun lalu. Nama itu kini beredar di antara para pedagang, murid perguruan, hingga mata-mata yang bekerja untuk keluarga besar. Dunia persilatan tidak pernah membiarkan kejadian besar berlalu tanpa gosip yang membara. Namun sementara dunia sibuk membicarakannya. Liang Feng duduk diam di sebuah rumah penginapan kecil di kamar paling ujung yang hanya diterangi satu lilin. Ia duduk. Bersila, matanya memeriksa luka ringan di lengan akibat benturan tongkat pengawal yang sempat menyentuhnya. Di sudut lain, duduk seseorang yang matanya sembab. Namun, penuh harapan Liang Chun, kakaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Liang Feng bisa memandang wajah kakak kandungnya dari jarak sedekat ini. Ia menemukan ketenangan. Yang aneh di sana, meski perempuan itu jelas menyimpan luka lama. Kau benar-benar Venger, bisik Liang Chun pelan, nyaris tidak percaya. Liang Feng menunduk sopan. Jika Leontin ini milik ibu, maka aku rasa itu benar. Liang Chun menutup mulutnya, menahan tangis. Kau hilang 20 tahun, Venger. Dunia bilang kau sudah mati. Ayah tak pernah mau mencarimu. Tapi ibu tidak pernah berhenti menunggu. Liang Feng diam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Begitu dalam, hingga ia tidak yakin bisa meredam getir yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia membuka mulut. Namun suara derap kaki mendekat menghentikannya. Liang Chun langsung menegang, memandang ke arah jendela. Kita ditemukan? Liang Feng bergerak cepat dan berdiri. Siapa yang mengejarmu selain Ken Liang? Liang Chun menggigit bibir. Clan Bei dan seseorang dari dalam keluarga kita. Liang Feng menajamkan pandangannya. Dari dalam keluarga Liang, Qian mengangguk dengan getaran ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kakak ipar kita, Liang Zhen, suami dari kakak sulung yang sudah meninggal. Ia bersekongkol dengan Clan Bei karena ingin mengambil alih posisi ayah sebagai kepala keluarga. Liang Feng mengepalkan tangan. Jadi dia menculikmu? Liang Chun mengangguk. Suaranya menurun. Ia ingin menjadikan aku alat tawar. Ibu tidak setuju dengan rencananya. Karena itu, aku diculik saat hendak kabur mencari bantuan. Sebelum Liang Feng sempat bertanya lagi, suara pintu diketuk keras. Tuan muda, buka pintunya. Kami hanya ingin bicara. Liang Chun meraih lengan adiknya. Itu suara orang-orang Bei Liang Feng menarik napas panjang. Tenang, aku akan mengurusnya. Ia berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Di luar berdiri dua pria berpakaian hitam, khas keluarga Bei Tuan Muda Liang Feng.
kata salah satu dari mereka. Tuan Muda Bei, pewaris klan Bei, mengundang Anda datang ke kediaman Bei malam ini. Ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Liang Feng memandangi mereka tanpa berkedip. Urusan apa? Ken ingin menghindari konflik dengan Anda. Jawab pria itu. Tepat sasaran juga ingin memastikan keselamatan Nyonya Liang Chun yang Anda bawa. Liang Feng menutup pintu secara perlahan. Dari belakangnya, Liang Chen berbisik. Jangan pergi. Bai Heyun itu, dia baik padaku, tapi terlalu licik. Dia ingin Menggunakanmu. Liang Feng duduk kembali. Dan menarik pedangnya. Aku bahkan belum bertemu ayah kita. Dunia persilatan mengenalku. Sebelum keluargaku sendiri tahu wajahku. Jika klan Bei ingin bicara, maka aku harus mendengar apa yang mereka rencanakan. Liang Chen menatap adiknya lama sekali. Fanjer, dunia bawah Tidak seperti gunung. tiap langkah akan menyeretmu pada pertumpahan darah. Liang Feng menatap jendela yang diguyur cahaya bulan. Gunung membentukku, tapi dunia di bawah akan menguji apakah aku pantas memakai nama keluarga Liang. Di kediaman klan Bei sementara itu. Di kediaman Bai, sebuah bangunan besar dengan arsitektur megah. Terdapat dua sosok yang berdiri di aula utama, Bai Heyun dan Bai Ruolan. Heyun berjalan mondar-mandir. Marah, namun juga gelisah. Anak itu kuat, gumamnya. Kabut pagi menggulung lembut di sepanjang kaki pegunungan Yunsen, wilayah terpencil yang terkenal sebagai tempat persembunyian sek-sek tua yang telah menutup diri dari dunia persilatan. Disinilah, Liang Feng, seorang pemuda berwajah tenang, namun bermata tajam. telah menghabiskan 20 tahun hidupnya. Ia tinggal bersama gurunya, seorang tabib sekaligus pendekar tua yang dikenal sebagai Tuan Lin Chu. Sosok yang tertutup dan jarang bercerita tentang masa lalunya. Sejak kecil, Liang Feng hanya mengetahui satu hal tentang dirinya. Ia bukan berasal dari gunung itu. ia ditemukan ketika masih bayi, terbungkus kain lusuh dengan sebuah liontin berbentuk cincin giok putih yang retak di bagian tepi. Gurunya selalu berkata bahwa liontin itu menunggu saatnya untuk dikembalikan ke pemilik aslinya. Namun, Liang Feng tidak pernah benar-benar mengerti apa maksud kata-kata itu. Pada suatu fajar yang dingin, Tetesan embun masih menempel pada dedaunan. ketika ia turun dari rumah kayu kecil gurunya, tubuhnya tinggi, langkahnya ringan, namun mantap. Ikat kepala hitam membelit rambutnya, sementara pakaian abu-abu sederhana melekat pada tubuhnya. Dipadukan kain panjang biru gelap yang disampirkan ke bahu busana khas murid dari lembah awan. Ia membawa pedang berbungkus kain, bukan untuk berlatih, tetapi untuk keperluan lain yang tak pernah ia duga. Perjalanan ke dunia persilatan. Hari itu, gurunya memanggilnya dengan wajah yang tidak pernah Liang Feng lihat sebelumnya, campuran berat, kesedihan, dan keputusan yang tak mungkin dibatalkan. Liang Feng, kata Tuan Lin Su dengan suara serak. Waktumu di gunung sudah selesai. Liang Feng terdiam. Guru, apa maksud Anda? Tuan Lin Chu menghela napas panjang, lalu mengambil liontin giok yang selalu dipakai Liang Feng lehernya. Sinar pagi memantul pada permukaannya yang retak. Kau bukan yatim piatu. Ucap sang guru. Akhirnya keluargamu ada di dunia bawah sana. Mereka mencarimu, atau mungkin ingin memastikan kau tidak pernah kembali. Liang Feng menggenggam lontin itu erat. Detak jantungnya berdentam cepat. Rasa asing yang menyakitkan menyesak di dadanya. Siapa? Keluargaku. Tuan Ling Chu menatap jauh ke Arah lembah yang diselimuti kabut. Kau berasal dari klan Liang. Salah satu keluarga berpengaruh di dunia persilatan. Ibumu, Madam Liang Yue, adalah sosok lembut yang dulu memohon pada gurumu untuk menyelamatkanmu. Namun ayahmu matanya menegang. Ayahmu tak pernah menganggapmu sebagai penerus. Liang Feng merasa tubuhnya membeku. Ia tidak pernah membayangkan memiliki keluarga sebesar itu. Apalagi keluarga yang menolaknya. Lalu, mengapa aku harus kembali? Bisiknya. Pelan. Tuan Lin Su membalikkan badan, berjalan perlahan ke kursi kayu tua di serambi. Karena saudaramu Liang Chun dalam bahaya dan hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Liang Feng terkejut. Yang Chen, kakak. Ia bahkan tidak tahu ia punya saudara. Tuan Lin Su melanjutkan. Ia diculik oleh orang. Orang-orang dari klan Bei. Pertikaian lama antara klan Liang dan klan Bei sudah mendidih
selama puluhan tahun. Kehadiranmu di gunung adalah satu satania. Cara ibumu menyelamatkanmu dari pertikaian itu. Tapi sekarang adik perempuanmu, atau mungkin kakak perempuan, tergantung sudut pandangmu, terjebak dalam konflik yang sama. Dan ibumu tidak akan sanggup menghadapinya sendiri. Liang Feng merapikan pedangnya sebelum mengikatnya di punggung. Jika aku turun gunung, apa aku bisa menyelamatkan mereka? Tuan Lingcu menatapnya lekat-lekat. Kau bukan hanya muridku, kau adalah pedang yang selama ini kutempah. Dunia di bawah sana tidak tahu siapa dirimu. Gunung ini mungkin telah menyembunyikanmu. Tetapi hari ini dunia akan melihat apakah kau hanya anak hilang atau jagal yang tak terkalahkan. 3 hari setelah turun gunung, Liang Feng tiba di wilayah kota kecil bernama Janli. Kota ini dipenuhi pedagang. pengawal, dan murid-murid perguruan yang sedang berkumpul karena festival seni bela diri. Besar-besaran acara tahunan yang juga dihadiri banyak keluarga, persilatan, di sinilah nasib mempertemukannya dengan sosok-sosok yang kelak menentukan perjalanan hidupnya di sebuah pasar ramai. Liang Feng melihat seorang wanita berbusana hijau lembut. Rambut hitam panjang dikepang rapi dengan hiasan bunga emas kecil di ujungnya. Wajahnya cantik namun tegas, sorot matanya tajam, tapi penuh ketenangan. Dialah Bai Ruolan, putri kedua dari klan Bei. Liang Feng belum tahu siapa dirinya. Namun aura ruangan serasa berubah ketika wanita itu lewat. Mereka sempat bertatap mata hanya sedetik, namun cukup bagi Liang Feng Untuk merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan, ancaman, keanggunan, dan teka-teki. Namun pertemuan itu cepat terputus ketika terdengar suara gaduh dari arah barat pasar. Menyingkir, menyingkir. Rombongan pengawal membawa seorang wanita berpakaian kelabu lembut yang tampak pucat, namun memiliki sorot mata penuh kecemasan. Dialah Liang Chun, kakaknya meski Liang Feng belum mengetahuinya. Liang Feng, Mendekat refleks. namun, seorang pria besar menghalanginya. Jangan ikut campur, ini urusan keluarga Liang. Liang Feng tertegun. Keluarga Liang! Wanita itu yang ternyata kakaknya berusaha melepaskan diri. Wajahnya penuh kegelisahan. Aku harus kembali, Ibu. Sedang. Tamparan seorang pengawal membuat tubuh Liang Chun terhuyung. Liang Feng meraih pergelangan tangan pengawal itu sebelum tangan tersebut kembali terangkat. Jangan sentuh dia! Suara Liang Feng dingin dan mantap. Pengawal terkejut. Siapa kau berani? Dalam sekejap, Liang Feng memutar. Pergelangan. Tangan itu membuat pria itu berlutut menahan rasa sakit. Gerakan ringan, namun efisien. Khas bela diri lembah awan. Keributan itu menarik perhatian banyak orang. Termasuk Ber Wulan, yang memperhatikan dari kejauhan, dan seorang pria tampan dengan janggut tipis yang berdiri di sisi barat pasar. Bei Heyun, pewaris sah klan Bei, dan pemimpin generasi muda. Liang Feng yang masih memegang Megang pergelangan tangan pengawal menatap wanita yang baru diketahuinya sebagai kakaknya. dalam jarak dekat, ia melihat kesamaan bentuk mata, garis bibir, dan ketakutan. Takut akan apa? Ken Liang, Ken Bei, atau seseorang yang tidak hadir di sana. Apakah kau Liang Chen? Suara Liang Feng pelan. Wanita itu tertegun. Bagaimana kau tahu namaku? Liang Fang membuka. Liontin giok dari lehernya. Liang Chen Memandang liontin itu. Lalu matanya membesar. Seakan melihat hantu. Liontin itu milik ibu. Kau, adikku. Riuh pasar makin menjadi-jedih. Pengawal-pengawal keluarga Liang terkejut. Murid-murid perguruan lain berbisik-bisik. Dan di kejauhan, Beiru Wolan menatap dengan tatapan sulit ditebak tara heran. Curiga. Atau mungkin, iba kericuhan belum sempat mereda ketika rombongan dari klan B tiba. Bai Heyun berjalan di depan matanya, menyalak tajam. Ia tampak sangat mengenal Liang Chen. Terlalu mengenal Liang Chun? Serunya. Kau bilang akan datang sendiri. Kenapa ada orang lain? Liang Chun terdiam ketakutan. Liang Fang menatap pria itu. Siapa kau? Bai Heyun tersenyum kecil. Orang yang seharusnya membawa kakakmu kembali dengan selamat. Dan kau adalah gangguan. Gangguan? Liang Feng mengulang pelan. Aku hanya adik yang ingin membawa kakaknya pulang. Bai Heyun tertawa sinis.
Kau pikir dunia ini sesederhana itu? Klan Liang sudah mengorbankan kakak. Jika kau ikut campur, kau akan bernasib sama. Liang Feng menarik napas, panjang napas yang menyimpan kemarahan selama bertahun-tahun. Selama 20 tahun, ia tidak mengenal siapa dirinya. Selama 20 tahun, ia tidak tahu ia punya keluarga. Dan sekarang, begitu ia menemukan kakaknya, dunia justru mencoba merebutnya kembali. Kalau begitu, ucap Liang Feng sambil meraih gagang pedangnya. Aku akan menghancurkan dunia yang mencoba memisahkan kami. Dalam hitungan detik, pertempuran pecah. Pengawal-pengawal yang menyerbu dari kiri. Pengawal klan Bai menyerbu dari kanan. Liang Feng berdiri di tengah pusaran serangan. Namun gerakannya tetap stabil. Ia bukan murid sekte biasa. Ia murid dari seorang pendekar yang telah menutup diri dari dunia persilatan yang bertahan-tahan. Memolesnya menjadi senjata yang belum pernah dilepas dari sarungnya. Begitu pedang Liang Feng keluar, cahaya dingin memantul pada bilahnya. Pendek sederhana, namun sangat berbahaya. Satu tebasan, 2 langkah menghindar, 3 pukulan melumpuhkan lawan tanpa melukai fatal. Bayi Ruolan yang menonton dari kejauhan terbelalak gerakan itu. Tak mungkin. Bei Heiyun, yang awalnya memandang rendah, mulai mengerutkan kening. Dia bukan orang sembarangan. Dengan cepat, Bai Ruolan mengirimkan sinyal tangan ke pengawalnya untuk menghentikan serangan. Ia melangkah maju memandang Liang Feng dengan tatapan tajam namun jernih. Cukup serunya. Jika pertikaian dilanjutkan di tengah pasar, keluarga, bayi, maupun keluarga Liang tidak akan bisa berjalan keluar dari kota ini tanpa memicu perang besar. Bayi Heiyun ingin membantah, namun tatapan Ruolan menghentikannya. Liang Feng perlahan menurunkan pedangnya, namun tetap bersiap jika serangan datang tiba-tiba. Ruolan mendekatinya. Siapa namamu? Liang Feng, Ruolan, memandang Liontin giok di lehernya. Kalau begitu, mulai hari ini kau akan menjadi pusat badai. Semua orang akan mengejarmu, termasuk keluargamu sendiri. Liang Feng terdiam. Ruolan menghela napas pelan. Selamat datang di dunia persilatan. Sementara itu, di kediaman keluarga Liang yang berada jauh di sisi timur kota, seorang wanita berwajah lembut namun berkabut duka, Madam Liang, Yue tersentak dari kursi duduknya. Ketika merasakan getaran samar seperti desir dingin menusuk jantungnya, ia berdiri memandang keluar jendela. Venger, bisiknya. Apa benar kau akhirnya kembali? Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara pintu terbuka kencang. Seorang pria berwajah keras, berkumis rapi, dan berpakaian aristokrat masuk dengan tatapan menyala. Liang Shen, kepala klan Liang, ayah kandung Liang Feng. Dia kembali. Katanya dingin. Anak itu kembali dan akan membawa kehancuran bagi kita semua. Madam Liang Yue menoleh cepat. Jangan sakiti dia. Ia tidak bersalah. Angin malam menyapu jalanan kota Xianli, membawa aroma dedaunan tua dan sisa debu dari keributan siang tadi. Cahaya lentera memantul di permukaan batu jalanan, menciptakan bayangan panjang dari orang-orang yang masih berkeliaran dan membicarakan satu nama-nama yang hingga beberapa jam lalu tak pernah terdengar di dunia persilatan. Liang Feng, seorang pemuda asing yang tiba-tiba muncul, melumpuhkan penggawal-penggawal klan Liang, menantang klan Bi, dan mengaku sebagai anak keluarga Liang yang hilang 20 tahun lalu. Nama itu kini beredar di antara para pedagang, murid perguruan, hingga mata-mata yang bekerja untuk keluarga besar. Dunia persilatan tidak pernah membiarkan kejadian besar berlalu tanpa gosip yang membara. Namun sementara dunia sibuk membicarakannya. Liang Feng duduk diam di sebuah rumah penginapan kecil di kamar paling ujung yang hanya diterangi satu lilin. Ia duduk bersila, matanya memeriksa luka ringan di lengan akibat benturan tongkat pengawal yang sempat menyentuhnya. Di sudut lain, duduk seseorang yang matanya sembab. Namun, penuh harapan Liang Chun, kakaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Liang Feng bisa memandang wajah kakak kandungnya dari jarak sedekat ini. Ia menemukan ketenangan. Yang aneh di sana, meski perempuan itu jelas menyimpan luka lama. Kau benar-benar Venger, bisik Liang Chun pelan, nyaris tidak percaya. Liang Feng menunduk sopan. Jika leontin ini milik ibu, maka aku rasa itu benar. Liang Chun menutup mulutnya, menahan tangis. Kau hilang 20 tahun, Venger. Dunia bilang kau sudah mati. Ayah tak pernah mau mencarimu. Tapi ibu tidak pernah berhenti menunggu.
Liang Feng diam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Begitu dalam, hingga ia tidak yakin bisa meredam getir yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia membuka mulut. Namun suara derap kaki mendekat menghentikannya. Liang Chun langsung menegang, memandang ke arah jendela. Kita ditemukan? Liang Fang bergerak cepat dan berdiri. Siapa yang mengejarmu selain Ken, Liang? Liang Chun menggigit bibir. Clan Bei dan seseorang dari dalam keluarga kita. Liang Fang menajamkan pandangannya. Dari dalam keluarga Liang, Qian mengangguk dengan getaran ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kakak ipar kita, Liang Jian, suami dari kakak sulung yang sudah meninggal. Ia bersekongkol dengan Clan Bei karena ingin mengambil alih posisi ayah sebagai kepala keluarga. Liang Feng mengepalkan tangan. Jadi dia menculikmu? Liang Chun mengangguk. Suaranya menurun. Ia ingin menjadikan aku alat tawar. Ibu tidak setuju dengan rencananya. Karena itu, aku diculik saat hendak kabur mencari bantuan. Sebelum Liang Feng sempat bertanya lagi, suara pintu diketuk keras. Tuan muda, buka pintunya. Kami hanya ingin bicara. Liang Chun meraih lengan adiknya. Itu suara orang-orang Bei Liang Feng menarik napas panjang. Tenang, aku akan mengurusnya. Ia berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Di luar berdiri dua pria berpakaian hitam, khas keluarga Bei Tuan Muda Liang Feng. Kata salah satu dari mereka, Tuan Muda Bei pewaris klan Bei mengundang Anda datang ke kediaman Bei malam ini. Ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Liang Feng memandangi mereka tanpa berkedip. Urusan apa? Ken ingin menghindari konflik dengan Anda. Jawab pria itu. Tepat sasaran juga ingin memastikan keselamatan Nyonya Liang Chun yang Anda bawa. Liang Feng menutup pintu secara perlahan. Dari belakangnya, Liang Qian berbisik. Jangan pergi. Bai Heiyun itu, dia baik padaku. Tapi terlalu licik. Dia ingin menggunakanmu. Liang Feng duduk kembali dan menarik pedangnya. Aku bahkan belum bertemu ayah kita. Dunia persilatan mengenalku. Sebelum keluargaku sendiri tahu wajahku. Jika klan Bei ingin bicara, maka aku harus mendengar apa yang mereka rencanakan. Liang Qian menatap adiknya lama sekali. Fanjer, Dunia bawah. Tidak seperti gunung. tiap langkah akan menyeretmu pada pertumpahan darah. Liang Feng menatap jendela yang diguyur cahaya bulan. Gunung membentukku. Tapi, dunia di bawah akan menguji apakah aku pantas memakai nama keluarga Liang. Di kediaman klan Bei sementara itu. Di kediaman Bai, sebuah bangunan besar dengan arsitektur megah. Terdapat dua sosok yang berdiri di aula utama, Bai Heiyun dan Bai Ruolan. Heiyun berjalan mondar-mandir. Marah, namun juga gelisah. Anak itu kuat, gumamnya. Kabut pagi menggulung lembut di sepanjang kaki pegunungan Yunsen, wilayah terpencil yang terkenal sebagai tempat persembunyian sek-sek tua yang telah menutup diri dari dunia persilatan. Disinilah, Liang Feng, seorang pemuda berwajah tenang, Namun bermata tajam. telah menghabiskan 20 tahun hidupnya. Ia tinggal bersama gurunya, seorang tabib sekaligus pendekar tua yang dikenal sebagai Tuan Lincu. Sosok yang tertutup dan jarang bercerita tentang masa lalunya. Sejak kecil, Liang Feng hanya mengetahui satu hal tentang dirinya. Ia bukan berasal dari gunung itu. ia ditemukan ketika masih bayi, terbungkus kain lusuh dengan sebuah liontin berbentuk cincin giok putih yang retak di bagian tepi. Gurunya selalu berkata bahwa liontin itu menunggu saatnya untuk dikembalikan ke pemilik aslinya. Namun, Liang Feng tidak pernah benar-benar mengerti apa maksud kata-kata itu. Pada suatu fajar yang dingin, Tetesan embun masih menempel pada dedaunan. ketika ia turun dari rumah kayu kecil gurunya, tubuhnya tinggi, langkahnya ringan, namun mantap. Ikat kepala hitam membelit rambutnya, sementara pakaian abu-abu sederhana melekat pada tubuhnya. Dipadukan kain panjang biru gelap yang disampirkan ke bahu busana khas murid dari lembah awan. Ia membawa pedang berbungkus kain, bukan untuk berlatih, tetapi untuk keperluan lain yang tak pernah ia duga. Perjalanan ke dunia persilatan. Hari itu, gurunya memanggilnya dengan wajah yang tidak pernah Liang Feng lihat sebelumnya, campuran berat, kesedihan, dan keputusan yang tak mungkin dibatalkan. Liang Feng, kata Tuan Linsu dengan suara serak. Waktumu di gunung sudah selesai. Liang Feng terdiam. Guru,
Apa maksud Anda? Tuan Lingchu menghela napas panjang, lalu mengambil liontin giok yang selalu dipakai Liang Fung lehernya. Sinar pagi memantul pada permukaannya yang retak. Kau bukan yatim piatu. Ucap sang guru. Akhirnya keluargamu ada di dunia bawah sana. Mereka mencarimu, atau mungkin ingin memastikan kau tidak pernah kembali. Liang Feng menggenggam lontin itu erat. Detak jantungnya berdentam cepat. Rasa asing yang menyakitkan menyesak di dadanya. Siapa? Keluargaku. Tuan Lingchu menatap jauh ke Arah lembah yang diselimuti kabut. Kau berasal dari klan Liang. Salah satu keluarga berpengaruh di dunia persilatan. Ibumu, Madam Liang Yue, adalah sosok lembut yang dulu memohon pada gurumu untuk menyelamatkanmu. Namun ayahmu matanya menegang. Ayahmu tak pernah menganggapmu sebagai penerus. Liang Feng merasa tubuhnya membeku. Ia tidak pernah membayangkan memiliki keluarga sebesar itu. Apalagi keluarga yang menolaknya. Lalu, mengapa aku harus kembali? Bisiknya. Pelan. Tuan Lin Su membalikkan badan. Berjalan perlahan ke kursi kayu tua di serambi. Karena saudaramu Liang Chun dalam bahaya dan hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Liang Feng terkejut. Yang Chen, kakak. Ia bahkan tidak tahu ia punya saudara. Tuan Lin Su melanjutkan. Ia diculik oleh orang. Orang-orang dari klan Bei. Pertikaian lama antara klan Liang dan klan Bei sudah mendidih selama puluhan tahun. Kehadiranmu di gunung adalah satu satania. Cara ibumu menyelamatkanmu dari pertikaian itu. Tapi sekarang adik perempuanmu, atau mungkin kakak perempuan, tergantung sudut pandangmu, terjebak dalam konflik yang sama. Dan ibumu tidak akan sanggup menghadapinya sendiri. Liang Feng merapikan pedangnya sebelum mengikatnya di punggung. Jika aku turun gunung, apa aku bisa menyelamatkan mereka? Tuan Lingchu menatapnya lekat-lekat. Kau bukan hanya muridku, kau adalah pedang yang selama ini kutempah. Dunia di bawah sana tidak tahu siapa dirimu. Gunung ini mungkin telah menyembunyikanmu. Tetapi hari ini dunia akan melihat apakah kau hanya anak hilang atau jagal yang tak terkalahkan. 3 hari setelah turun gunung, Liang Feng Tiba di wilayah kota kecil bernama Janli. Kota ini dipenuhi pedagang. pengawal, dan murid-murid perguruan yang sedang berkumpul karena festival seni bela diri. Besar-besaran acara tahunan yang juga dihadiri banyak keluarga, persilatan, di sinilah nasib mempertemukannya dengan sosok-sosok yang kelak menentukan perjalanan hidupnya di sebuah pasar ramai. Liang Feng melihat Seorang wanita berbusana hijau lembut. Rambut hitam panjang dikepang rapi dengan hiasan bunga emas kecil di ujungnya. Wajahnya cantik namun tegas, sorot matanya tajam, tapi penuh ketenangan. Dialah Bai Ruolan, putri kedua dari klan Bei. Liang Feng belum tahu siapa dirinya. Namun aura ruangan serasa berubah ketika wanita itu lewat. Mereka sempat bertatap mata hanya sedetik, namun cukup bagi Liang Feng Untuk merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan, ancaman, keanggunan, dan teka-teki. Namun pertemuan itu cepat terputus ketika terdengar suara gaduh dari arah barat pasar. menyingkir, menyingkir. Rombongan pengawal membawa seorang wanita berpakaian kelabu lembut yang tampak pucat namun memiliki sorot mata penuh kecemasan. Dialah Liang Chun, kakaknya meski Liang Feng belum mengetahuinya. Liang Feng mendekat refleks. Namun, seorang pria besar menghalanginya. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga Liang. Liang Feng tertegun. Keluarga Liang. Wanita itu yang ternyata kakaknya berusaha melepaskan diri. Wajahnya penuh kegelisahan. Aku harus kembali, Ibu. Sedang. Tamparan seorang pengawal membuat tubuh Liang Chun terhuyung. Liang Feng Meraih pergelangan tangan pengawal itu sebelum tangan tersebut kembali terangkat. Jangan sentuh dia. Suara Liang Feng dingin dan mantap. Pengawal terkejut. Siapa kau berani? Dalam sekejap, Liang Feng memutar. pergelangan. Tangan itu membuat pria itu berlutut Menahan rasa sakit. Gerakan ringan, namun efisien. Khas bela diri lembah awan. Keributan itu menarik perhatian banyak orang. Termasuk Ber Wulan, yang memperhatikan dari kejauhan, dan seorang pria tampan dengan janggut tipis yang berdiri di sisi barat pasar. Bei Heyun, pewaris sah klan Bei, dan pemimpin generasi muda.
Liang Feng yang masih memegang pergelangan tangan pengawal menatap wanita yang baru diketahuinya sebagai kakaknya. Dalam jarak dekat, ia melihat kesamaan bentuk mata, garis bibir, dan ketakutan. Takut akan apa? Ken Liang, Ken Bei, atau seseorang yang tidak hadir di sana. Apakah kau Liang Chen? Suara Liang Feng pelan. Wanita itu tertegun. Bagaimana kau tahu namaku? Liang Fang membuka. Liontin giok dari lehernya. Liang Chen memandang liontin itu. Lalu matanya membesar, seakan melihat hantu. Liontin itu milik ibu. Kau, adikku. Riuh pasar makin menjadi-jedih. Pengawal-pengawal keluarga Liang terkejut. Murid-murid perguruan lain berbisik-bisik. Dan di kejauhan, Beiru Wolan menatap dengan tatapan sulit ditebak tara heran, curiga, Atau mungkin iba kericuhan belum sempat mereda ketika rombongan dari klan B tiba. Bai Heiyun berjalan di depan matanya, menyalak tajam. Ia tampak sangat mengenal Liang Chen. Terlalu mengenal Liang Chun? Serunya. Kau bilang akan datang sendiri. Kenapa ada orang lain? Liang Chun terdiam ketakutan. Liang Fang menatap pria itu. siapa kau? Bai Heiyun tersenyum kecil. Orang yang seharusnya membawa kakakmu kembali dengan selamat. Dan kau adalah gangguan. Gangguan? Liang Feng mengulang pelan. Aku hanya adik yang ingin membawa kakaknya pulang. Bai Heiyun tertawa sinis. Kau pikir dunia ini sesederhana itu? Klan Liang sudah mengorbankan kakak. Jika kau ikut campur, kau akan bernasib sama. Liang Feng menarik napas, panjang napas yang menyimpan kemarahan selama bertahun-tahun. Selama 20 tahun, ia tidak mengenal siapa dirinya. Selama 20 tahun, ia tidak tahu ia punya keluarga. Dan sekarang, begitu ia menemukan kakaknya, dunia justru mencoba merebutnya kembali. Kalau begitu, ucap Liang Feng sambil meraih gagang pedangnya. Aku akan menghancurkan dunia yang mencoba memisahkan kami. Dalam hitungan detik, pertempuran pecah. Pengawal-pengawal yang menyerbu dari kiri. Pengawal klan Bai menyerbu dari kanan. Liang Feng berdiri di tengah pusaran serangan. Namun gerakannya tetap stabil. Ia bukan murid sekte biasa. Ia murid dari seorang pendekar yang telah menutup diri dari dunia persilatan yang bertahan-tahan. Memolesnya menjadi senjata yang belum pernah dilepas dari sarungnya. Begitu Pedang Liang Feng keluar, Cahaya dingin memantul pada bilahnya. Pendek sederhana, namun sangat berbahaya. Satu tebasan, 2 langkah menghindar, 3 pukulan melumpuhkan lawan, tanpa melukai fatal. Bayi Ruolan yang menonton dari kejauhan terbelalak gerakan itu. Tak mungkin. Bai Heiyun, yang awalnya memandang rendah, mulai mengerutkan kening. Dia bukan orang sembarangan. Dengan cepat, Bai Ruolan mengirimkan sinyal tangan ke pengawalnya untuk menghentikan serangan. Ia melangkah maju memandang Liang Feng dengan tatapan tajam namun jernih. Cukup serunya. Jika pertikaian dilanjutkan di tengah pasar, keluarga, Bai, maupun keluarga Liang tidak akan bisa berjalan keluar dari kota ini tanpa memicu perang besar. Bai Heiyun ingin membantah, namun tatapan Ruolan menghentikannya. Liang Feng perlahan menurunkan pedangnya, namun tetap bersiap jika serangan datang tiba-tiba. Ruolan mendekatinya. Siapa namamu? Liang Feng, Ruolan, memandang liontin giok di lehernya. Kalau begitu, mulai hari ini kau akan menjadi pusat badai. Semua orang akan mengejarmu, termasuk keluargamu sendiri. Liang Feng terdiam. Ruolan menghela napas pelan. Selamat datang di dunia persilatan. Sementara itu, di kediaman keluarga Liang yang berada jauh di sisi timur kota, seorang wanita berwajah lembut namun berkabut duka, Madam Liang, Yue tersentak dari kursi duduknya. Ketika merasakan getaran samar seperti desir dingin menusuk jantungnya, ia berdiri memandang keluar jendela. Venger, bisiknya. Apa benar kau akhirnya kembali? Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara pintu terbuka kencang. Seorang pria berwajah keras, berkumis rapi, dan berpakaian aristokrat masuk dengan tatapan menyala. Liang Shen, kepala klan Liang, ayah kandung Liang Feng. Dia kembali. Katanya dingin. Anak itu kembali dan akan membawa kehancuran bagi kita semua. Madam Liang Yue menoleh cepat. Jangan sakiti dia.
Ia tidak bersalah. Angin malam menyapu jalanan kota Xianli, membawa aroma dedaunan tua dan sisa debu dari keributan siang tadi. Cahaya lentera memantul di permukaan batu jalanan, menciptakan bayangan panjang Dari orang-orang yang masih berkeliaran dan membicarakan satu nama-nama yang hingga beberapa jam lalu tak pernah terdengar di dunia persilatan. Liang Feng, seorang pemuda asing yang tiba-tiba muncul, melumpuhkan penggawal-penggawal klan Liang. menantang klan Bi dan mengaku sebagai anak keluarga Liang yang hilang 20 tahun lalu. Nama itu kini beredar di antara para pedagang, murid perguruan, hingga mata-mata yang bekerja untuk keluarga besar. Dunia persilatan tidak pernah membiarkan kejadian besar berlalu tanpa gosip yang membara. Namun sementara dunia sibuk membicarakannya, Liang Feng duduk diam di sebuah rumah penginapan kecil di kamar paling ujung yang hanya diterangi satu lilin. Ia duduk. bersila, matanya memeriksa luka ringan di lengan akibat benturan tongkat pengawal yang sempat menyentuhnya. Di sudut lain, duduk seseorang yang matanya sembab. Namun, penuh harapan Liang Chun, kakaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Liang Feng bisa memandang wajah kakak kandungnya dari jarak sedekat ini. Ia menemukan ketenangan. Yang aneh di sana, meski perempuan itu jelas menyimpan luka lama. Kau benar-benar Venger, bisik Liang Chun pelan, nyaris tidak percaya. Liang Feng menunduk sopan. Jika Leontin ini milik ibu, maka aku rasa itu benar. Liang Chun menutup mulutnya, menahan tangis. Kau hilang 20 tahun, Venger. Dunia bilang kau sudah mati. Ayah tak pernah mau mencarimu. Tapi ibu tidak pernah berhenti menunggu. Liang Feng diam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam. Begitu dalam, hingga ia tidak yakin bisa meredam getir yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia membuka mulut, namun suara derap kaki mendekat menghentikannya. Liang Chun langsung menegang, memandang ke arah jendela. Kita ditemukan? Liang Fang bergerak cepat dan berdiri. Siapa yang mengejarmu selain Ken, Liang? Liang Chun menggigit bibir. Clan Bei dan seseorang dari dalam keluarga kita. Liang Fang menajamkan pandangannya. Dari dalam keluarga Liang, Qian mengangguk dengan getaran ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kakak ipar kita, Liang Zhen, suami dari kakak sulung yang sudah meninggal. Ia bersekongkol dengan Clan Bei karena ingin mengambil alih posisi ayah sebagai kepala keluarga. Liang Feng mengepalkan tangan. Jadi dia menculikmu? Liang Chun mengangguk. Suaranya menurun. Ia ingin menjadikan aku alat tawar. Ibu tidak setuju dengan rencananya. Karena itu, aku diculik saat hendak kabur mencari bantuan. Sebelum Liang Feng sempat bertanya lagi, suara pintu diketuk keras. Tuan muda, buka pintunya. Kami hanya ingin bicara. Liang Chun meraih lengan adiknya. Itu suara orang-orang Bei Liang Feng menarik napas panjang. Tenang, aku akan mengurusnya. Ia berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Di luar berdiri dua pria berpakaian hitam, khas keluarga Bei Tuan Muda Liang Feng. Kata salah satu dari mereka, Tuan Muda Bei pewaris klan Bei mengundang Anda datang ke kediaman Bei malam ini. Ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Liang Feng memandangi mereka tanpa berkedip. Urusan apa? Ken ingin menghindari konflik dengan Anda. Jawab pria itu. Tepat sasaran juga ingin memastikan keselamatan Nyonya Liang Chun yang Anda bawa. Liang Feng menutup pintu secara perlahan. Dari belakangnya, Liang Chen berbisik. Jangan pergi. Bai Heyun itu, dia baik padaku. Tapi terlalu licik. Dia ingin Gunakanmu. Liang Feng duduk kembali Dan menarik pedangnya. Aku bahkan belum bertemu ayah kita. Dunia persilatan mengenalku. Sebelum keluargaku sendiri tahu wajahku. Jika klan Bei ingin bicara, maka aku harus mendengar apa yang mereka rencanakan. Liang Chen menatap adiknya lama sekali. Venger, dunia bawah. Tidak seperti gunung. tiap langkah akan menyeretmu pada pertumpahan darah. Liang Feng menatap jendela yang diguyur cahaya bulan. Gunung membentukku. Tapi, dunia di bawah akan menguji apakah aku pantas memakai nama keluarga Liang. Di kediaman klan Bei sementara itu. Di kediaman Bai, sebuah bangunan besar dengan arsitektur megah. Terdapat dua sosok yang berdiri di aula utama, Bai Heyun dan Bai Ruolan. Heyun berjalan mondar-mandir. Marah, namun juga gelisah. Anak itu kuat, gumamnya.